Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Inilah yel-yel yang diteriakkan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun pada tahun 1948. Sejak tanggal 18 September tahun 1948, Musso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun. Otomatis, Magetan, Ponorogo, Pacitan menjadi sasaran berikutnya. Kiai di Pondok Pesantren Takeran Magetan sudah dihabisi oleh PKI. Sekitar 168 orang tewas dikubur hidup-hidup. Kemudian PKI geser ke Ponorogo dengan sasaran Pondok Modern Darussalam Gontor. Kiai Haji Imam Zarkashi atau Pazar dan Kiai Haji Ahmad Sahal atau Pasahal dibantu kakak tertua beliau berdua, Kiai Haji Rahmat Sukarto, yang saat itu menjabat sebagai lurah desa Gontor pun berembuk bagaimana menyelamatkan para santri dan pondok. Sudahlah Pasahal, Anda saja yang berangkat mengungsi dengan para santri. Yang diketahui Kiai Gontor itu ya Anda, biar saya yang menjaga pesantren, tidak akan dikenali saya ini, kata Pazar. Tidak, bukan saya yang harus mengungsi, tapi kamu Zar, kamu lebih muda, ilmumu lebih banyak, pesantren ini lebih membutuhkan kamu daripada saya. Saya sudah tua, biar saya hadapi PKI-PKI itu. Ayo Zar, mencoba badan, walau sampai mati. Akhirnya, diputuskanlah bahwa beliau berdua pergi mengungsi dengan para santri. Penjagaan pesantren diberikan kepada Kiai Haji Rahmat Sukarto. Berangkatlah rombongan Pondok Pesantren Gontor ke arah timur menuju Gua Kusumo, saat ini dikenal dengan Gua Sahal. Mereka menempuh jalur utara melewati Gunung Bayangkaki. Pasahal pun berujar, labu bondo, labu bahu, labu pikir, le perlusak nyawane pisan, yang artinya, korban harta, korban tenaga, korban pikiran, jika perlu nyawa sekalian akan aku berikan. Sehari setelah santri-santri mengungsi, akhirnya para PKI betul-betul datang. Mereka langsung bertindak ganas dengan menggeledah seluruh pondok pesantren Gontor. Tepat pukul 3 sore, PKI mulai menyerang pondok. Senjata ditembakkan, mereka sengaja memancing dan menunggu reaksi orang-orang di dalam pondok. Setelah tak ada reaksi, mereka berkesimpulan bahwa pondok pesantren Gontor sudah dijadikan markas tentara. Pukul 5 sore, mereka akhirnya menyerbu ke dalam pondok dari arah timur, kemudian disusul rombongan dari arah utara. Tak lama kemudian datang lagi rombongan penyerang dari arah barat. Jumlah waktu itu ditaksir sekitar 400 orang. Dengan mengendarai kuda, pimpinan tentara PKI berhenti di depan rumah pendopo Lurah Kiai Haji Rahmat Sukarto. Mengetahui kedatangan tamu, Lurah Rahmat menyambut tamunya dengan ramah, serta menanyakan maksud dan tujuan mereka. Tanpa turun dari kuda, pimpinan PKI ini langsung mencecar Lurah Rahmat. Kemudian mereka meninggalkan rumah Lurah Rahmat, nekat masuk tempat tinggal santri, lalu berteriak-teriak mencari Kiai Gontor. Mana kiainya? Mana kiainya? Suruh menghadapi PKI sini, bentak pimpinan PKI. Karena tak ada sahutan, mereka pun mulai merusak pesantren. Gubuk-gubuk asrama santri yang terbuat dari kedek bambu dirusak, buku-buku santri dibakar habis, peci, baju-baju santri yang tidak terbawa, mereka bawa ke pelataran asrama. Mereka menginjak-injak dan membakar sarana peribadatan, berbagai kitab dan buku-buku. Termasuk beberapa kitab suci Al-Quran, mereka injak-injak dan membakarnya. Akhirnya, PKI pun kembali ke rumah Lurah Rahmat, lalu berusaha masuk ke rumah untuk membunuh Kiai Haji Rahmat Sukarto. Mereka sambil teriak, "Mana lurahnya? Mau ikut PKI apa tidak? Kalau tidak mau masuk anggota PKI, kita sembelih sekalian di sini." Namun, tak berapa lama sebelum mereka bisa masuk ke rumah Lurah Rahmat, datanglah Laskar Hizbullah dan pasukan Siliwangi.
Pasukan itu dipimpin oleh Kiai Haji Yusuf Hashim yang notabene adalah putra bungsu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pasukan PKI itu akhirnya lari tunggang langgang karena serbuan itu, membiarkan pondok modern Darussalam Gontor dalam keadaan porak-poranda. Demikianlah cerita singkat kali ini. Semoga sejarah ini menjadi pengingat dan pelajaran berharga untuk perjuangan mempertahankan Islam, pesantren, bangsa dan negara ini. Serta jangan lupakan sejarah kekejaman PKI. Maaf jika ada kata maupun video yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.